Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Gamawara mewakili Universitas Gadjah Mada yang beranggotakan saya, Naufal Wana, dan teman saya, Nur Fatin Fauziah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan karya kami yang berjudul Aplikasi Self-Healing sebagai metode peningkatan kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Pertama-tama, apakah itu virus corona? Virus corona merupakan sebuah penyakit yang diakibatkan oleh corona itu sendiri yang baru-baru ini ditemukan. Virus ini menyerang hingga ke seluruh dunia, bahkan di Indonesia, orang-orang yang terpapar virus corona terus meningkat seiring berjalannya waktu. Hingga saat ini, kasus kematian akibat virus corona mencapai 3,9%. Sumber dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 RI 2020. Maka dari itu, pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan lockdown. Salah satu dari sistem yang dianjurkan yaitu PSBB. Yang sebelumnya, kita melakukan aktivitas di luar rumah. Dengan adanya PSBB, kita diwajibkan untuk melakukan segala aktivitas di dalam rumah, baik itu bekerja maupun bersekolah. Ada banyak pengaruh yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini. Dalam bidang ekonomi yang terus menurun, ada bidang kesehatan yang membutuhkan penanganan, ada bidang keamanan yang membutuhkan keselamatan, hingga bidang sosial budaya yang terus terkikis dan dipandang sebelah mata. Lalu, bidang apa yang kami bahas kali ini? Yaitu kami mengambil tema yang cukup menonjol berupa kesehatan. Namun, kami menggabungkannya dengan teknologi sehingga kami menghasilkan suatu gagasan berupa aplikasi self-healing. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain. Namun, dengan adanya pandemik ini, kita dihimbau untuk selalu berjaga jarak dan stay at home guna menghambat penyebaran COVID-19. Dengan peraturan tersebut, apabila hal ini dilakukan terus-menerus dan memakan waktu yang cukup panjang, maka setiap individu akan merasakan apa itu namanya gangguan psikologis. Cemas, depresi, kesedihan, emosional, overthinking, dan yang lainnya mungkin terdengar normal, namun itu bukanlah hal yang dapat disepelekan. Maka dari itu, kami berinovasi untuk membantu setiap individu dalam kaitannya menjaga kondisi psikologis setiap individu. Tujuan utama kami yaitu mengurangi tekanan psikologis dari setiap individu. Lalu, manfaat apa yang akan kalian dapat apabila kalian menggunakan aplikasi self-healing ini? Yang pertama, depresi dan cemas menurun. Aplikasi ini mampu mengurangi tekanan psikologis sehingga adaptasi pola perilaku yang baru lebih mudah. Yang kedua, angka bunuh diri menurun. Aplikasi ini mampu menurunkan depresi dan cemas sehingga angka bunuh diri di Indonesia itu menurun. Dan yang ketiga, tingkat kebahagiaan meningkat. Aplikasi ini mampu membentuk mental masyarakat yang sehat sehingga angka kebahagiaan meningkat. Dan yang terakhir, produktivitas meningkat. Jika mental masyarakat Indonesia sehat, maka produktivitas masyarakat lebih meningkat dengan efektif dan efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode self-healing. Metode ini merupakan suatu cara untuk penyembuhan luka batin atau mental bagi diri sendiri akibat suatu kejadian di masa lalu. Dalam proses penyembuhan tersebut, setiap individu harus mencoba mengetahui penyebab dari luka batin yang dimiliki. Metode self-healing dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti berbicara sendiri, mengekspresikan apa yang dirasakan dengan tulisan, kemudian membayangkan berbagai macam hal yang menyenangkan, sehingga dapat memusatkan pikiran, tubuh, dan perasaan dalam kondisi saat ini, sehingga tidak terjebak di masa lalu maupun di masa depan. Metode self-healing itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu self-talk, menulis, dan ada mindfulness. Metode self-talk merupakan suatu
Kondisi di mana berbicara dengan lisan dengan tujuan mencoba memahami, memaafkan, dan mengapresiasi diri sendiri agar diri sendiri itu menyadari bahwa terkadang kita itu terlalu menekan, memaksakan, dan menyakiti diri sehingga dapat memperparah luka batin yang dimiliki. Dengan menerapkan metode self-talk, mampu menanamkan sugesti positif pada otak bahwa diri sendiri itu berhak untuk merasa bahagia, dimaafkan, dan tidak merasa sendirian. Selanjutnya adalah metode menulis pesan, di mana metode menulis pesan untuk diri sendiri merupakan bentuk pemulihan luka batin. Dengan berusaha berbicara dengan diri sendiri melalui bentuk tulisan yang dapat dibaca ketika melalui masa-masa yang sulit atau dikenal dengan flashback. Ketika seseorang mampu mengekspresikan apa yang dirasakan tanpa menutupi suatu sedikit pun, maka akan terasa lebih rileks, lebih mudah memahami apa yang dirasakan, dan lebih mudah dalam menyelesaikan masalah. Dibutuhkan suatu keadaan di mana tubuh, pikiran, perasaan itu menyadari bahwa kondisi saat ini merupakan suatu yang lebih penting dibandingkan dengan masa lalu yang tidak akan pernah kembali atau masa depan yang belum pasti. Berdasarkan narasi mengenai metode self-healing tersebut, maka muncullah ide untuk membuat suatu teknologi berupa aplikasi yang mampu memfasilitasi seluruh metode di atas. Aplikasi self-healing merupakan suatu aplikasi yang bertujuan untuk mengatasi suatu kendala yang berkaitan dengan individu, baik dari segi fisik maupun psikis. Aplikasi ini akan memuat informasi mengenai tanda-tanda individu terkena gangguan kesehatan mental dan bagaimana cara menyikapinya. Setiap metode self-healing akan diberikan rincian mengenai pengertian dari metode tersebut, manfaat yang diberikan, serta contoh dari perilaku yang dapat dilakukan oleh pengguna. Nah, ada beberapa metode khusus yang ditawarkan dalam aplikasi ini. Pada metode self-talk akan difasilitasi dengan perekam suara untuk memudahkan individu mengekspresikan apa yang dirasakan. Perekam suara tersebut akan tersimpan di database pengguna sehingga dapat diputar kembali. Perekam suara ini sifatnya bersifat private, di mana hasil penyimpanan suara akan dapat diakses oleh pemilik smartphone itu sendiri sehingga tidak perlu khawatir mengenai pengawasan privacy. Dari metode self-talk ini diharapkan setiap individu itu memiliki waktunya sendiri untuk meluapkan segala macam kejadian, baik itu perasaan menyenangkan, menyedihkan, maupun menjengkelkan yang ada di pikiran, sehingga dapat membuat pikiran menjadi fresh, lega, dan lebih rileks. Kemudian, metode selanjutnya adalah self-note. Aplikasi ini akan memfasilitasi berupa buku harian digital yang memberikan detail informasi mengenai tanggal penulisan secara otomatis dan tersimpan di dalam data pengguna. Selain itu, pengguna dapat menulis surat yang dapat dikirimkan untuk dirinya sendiri di masa depan. Dengan fitur yang lebih dari diary book, pada self-note juga akan diberikan fasilitas seperti stiker serta dapat mengupload foto suatu kejadian yang diharapkan dapat meningkatkan kesan sebagai bentuk kenangan, serta pengguna dapat menghias secara langsung dengan fitur brush sehingga dapat menyesuaikan tema pada hari tersebut. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur save learn berupa kata-kata motivasi yang akan dikirimkan di waktu yang acak sehingga mampu menjadi pendukung sekaligus mensupport pengguna baik itu secara fisik maupun psikis agar mengurangi beban dan tekanan yang dirasakan pengguna selama pandemi COVID-19 ini. Gak dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi self-healing berbasis Android smartphone ini yang pertama mampu mengurangi depresi, kecemasan, rasa kesepian, dan tekanan mental yang dirasakan oleh pengguna. Yang kedua, aplikasi ini dirancang agar pengguna itu merasa nyaman dalam mengekspresikan perasaan serta emosinya agar tidak terpendam dan menjadi gangguan psikologis di masa depan. Yang ketiga, itu mampu meningkatkan angka kebahagiaan masyarakat karena perasaan pengguna akan lebih rileks, fresh, dan lega. Yang keempat, itu untuk meningkatkan kesehatan mental masyarakat sehingga produktivitasnya itu akan lebih efektif dan efisien. Dan yang kelima, yaitu memberikan dukungan mental dengan memberikan sugesti positif kepada otak dengan berbagai fitur seperti rekam jejak dan password, sehingga pengguna itu dapat memutar ulang sebagai bentuk apresiasi diri bahwa saat ini pengguna itu telah berhasil melewati masa-masa sulit yang pernah terjadi seperti itu. Kemudian tanpa takut terbongkar oleh orang lain karena fitur ini dilindungi oleh kata sandi yang semestinya hanya diketahui oleh pemilik itu sendiri. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.